Halo, Assalamualaikum Ibu Tarwati. Assalamualaikum Ibu Tarwati, bisa terdengar suara saya? Ibu Tarwati, bagaimana bisa terdengar suara saya? Oke, baiklah kita langsung mulai saja ya Ibu untuk pembelajaran pada sesi siang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kelas kali ini, pada sesi kali ini, Ibu kita akan belajar mengenai Google Ads ya. Namun sebelum kita berkenalan dengan Google Ads, saya akan mengasih dulu goals atau tujuan pertemuan kita pada pagi ini, pada siang ini, maaf. Jadi, goals pertemuan kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta mampu memahami fundamental daripada Google Ads. Ya, nanti Ibu Bapak semuanya akan belajar memahami tentang fundamental Google Ads sehingga yang kami harapkan Bapak Ibu semuanya dapat memahaminya. Lalu yang kedua, peserta mampu memahami jenis-jenis kampanye Google Ads. Apa aja kampanyenya, apa aja termasuk dari kampanye Google Ads akan kita pelajari sehingga Ibu Bapak semuanya kami harap dapat memahaminya. Yang ketiga, peserta mampu menerapkan persiapan membuat iklan Google Ads. Nah, sebelum kita membuat iklan di Google Ads ini, tentunya ada beberapa persiapan yang harus kita persiapkan. Nah, sehingga setelah persiapan kita matang, maka kita akan membuat iklannya lebih optimal, lebih efisien gitu ya. Lalu selanjutnya, peserta memahami dan mampu menyusun audiens persona. Nah, nanti kita juga akan belajar mengenai audiens persona. Apa itu audiens persona? Bagaimana cara menyusunnya dan eh, bagaimana cara memahami audiens. Kita semua akan belajar itu dan kami harap Bapak Ibu semuanya dapat memahaminya. Lalu yang terakhir, peserta mampu memahami strategi dari digital marketing yaitu STP. Apa itu STP? Nanti kita akan pelajari. Nah, dari goals-goals pertemuan pada siang hari ini, kami harap Bapak Ibu semuanya dapat memahaminya sehingga dapat membuat iklan Google Ads lebih optimal, lebih efisien ya. Apabila dibekali dengan fundamentalnya, apabila dibekali dengan basic-basic daripada Google Ads. Oke, kita langsung saja berkenalan dengan yang namanya Google Ads. Introduction Google Ads. Apa itu Google Ads? Jadi Google Ads adalah sebuah program atau sebuah platform periklanan online Google. Nah, jadi Google Ads ini sesuai namanya ya, ada nama Google gitu. Jadi Google Ads ini merupakan produk program yang dikeluarkan oleh Google. Nah, melalui Google Ads kita dapat membuat iklan online untuk menjangkau orang-orang tepat pada saat mereka tertarik
pada produk dan layanan yang kita tawarkan. Nah, karena kita ini belajar digital marketing ya, tentunya iklan yang akan kita tawarkan, iklan yang eh, akan kita iklankan kepada customer, kepada pelanggan, pasti bersifat online ya, digital seperti itu. Terus produknya dapat berupa barang ataupun jasa yang dapat kita tawarkan. Nah, Google Ads ini adalah produk yang dapat kita gunakan untuk mempromosikan bisnis. Ya, jadi Google Ads ini sebagai ini tools ya, sebagai alat untuk mempromosikan bisnis kita, untuk mempromosikan produk kita. Dapat membantu juga untuk menjual produk atau layanan kita. Dapat meningkatkan kesadaran, maksudnya kesadaran di sini yaitu dari sisi customer ya, dari sisi pelanggan. Meningkatkan kesadaran untuk mengunjungi, untuk membeli produk kita dan meningkatkan traffic ke situs. Nah, apabila kita mempunyai website, mempunyai situs, maka dengan Google Ads ini dapat meningkatkan traffic ya, dapat meningkatkan uh, traffic data daripada pelanggan. Nah, lalu selanjutnya akun Google Ads ini dikelola secara online sehingga kita dapat membuat dan mengubah kampanye iklan kapan saja, termasuk teks iklan, setelan, dan anggaran. Nah, oke Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk Google Ads ini nanti kita daftar, nanti kita membuat akun di Google Ads, nanti kita dapat mengelola, kita punya akun ya, kita dapat mengelola penuh Google Ads ini. Kita dapat mengelola penuh akun daripada Google Ads ini. Nah, di akun tersebut kita dapat melakukan membuat, mengubah ataupun mengeset ulang ataupun mengatur baik itu iklannya, baik itu teks-teksnya, keyword dan lain sebagainya. Bahkan anggaran juga bisa kita atur ya. Karena akun Google Ads ini merupakan kita ini dikasih kelola penuh ya, dikasih akses penuh untuk mengelolanya. Lalu selanjutnya, tidak ada komitmen pembelajaran maksimum, tidak ada komitmen pembelanjaan maksimum. Nah, kita dapat menetapkan dan mengontrol anggaran sendiri ya. Tadi seperti yang saya sebutkan di atas. Jadi kita dapat memilih tempat iklan muncul, dapat menetapkan anggaran yang sesuai bagi iklan kita, dan dapat mengukur pengaruh iklan dengan mudah. Nah, kita bisa menetapkan anggaran yang kita bayarkan ke Google Ads sesuai yang kita mau, ya sesuai produk yang kita inginkan. Nah, itu merupakan dari Google Ads. Jadi, prosesnya melibatkan pengiklanan, melibatkan pengiklan ya. Dalam hal ini misalkan kita sebagai pengiklan yang membuat iklan, menentukan anggaran iklan harian atau bulanan. Jadi anggarannya itu bisa kita tetapkan apakah per hari, apakah per bulan, bahkan per tahun juga bisa. Dan ada yang namanya keyword atau kata kunci atau target audience yang relevan. Kemudian iklan ini akan muncul di berbagai platform ketika pengguna melakukan pencarian yang sesuai yang dia inginkan. Nah, platform di sini yaitu Google ya pastinya. Jadi intinya interaksi dengan antara pelanggan dengan Google ini, ketika si pelanggan mencari sesuatu di dalam Google, maka akan muncullah produk kita yang telah kita iklankan. Nah, oke. Nah, kenapa kita harus memilih Google Ads? Kenapa kita harus menggunakan Google Ads? Kenapa? Ya, yang wajib teman-teman, Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa kita ini selaku digital marketer harus bisa bermain di wilayah Google Ads. Ya, saya kasih tahu apa saja alasannya. Yang pertama, the best search engine. Ya, search engine terbaik hingga saat ini. Nah, sebelum saya menjelaskan search engine, saya akan
menjelaskan terlebih dahulu fundamental Google Ads ya. Jadi bagaimana kenapa kita ini harus mengerti, harus paham terkait Google Ads selaku digital marketing ya. Jadi yang pertama, nah perlu teman-teman ketahui bahwa di Indonesia tingkat pengguna internetnya meningkat drastis. Indonesia tingkat pengguna internetnya meningkat drastis. Nanti saya akan kasih tahu hasil ininya, hasil surveinya. Jadi yang saya jelaskan ini hasil daripada survei ya. Saya akan nanti tunjukkan surveinya berupa gambar. Nah, uh, kita ketahui nih Indonesia ini bahwa tingkat pengguna internetnya meningkat drastis dari tahun ke tahun. Nah, di dalam hal ini sehingga ada peluang, ada celah buat kita sebagai digital marketer untuk meningkatkan peluang bisnis digital marketing, untuk meningkatkan, untuk menyebarluaskan, mempromosikan produk kita. Nah, yang kedua, search engine terbanyak di dunia dan tentunya di Indonesia adalah Google. Nah, seperti yang tadi sebutkan ya, bahwa Google itu merupakan search engine terbaik saat ini. Ya, search engine terbanyak pengunjungnya ya pastinya ya di dunia, dan Indonesia adalah Google. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga adalah pengunjung website di Indonesia terbanyak masih Google ya. Mau di dunia ataupun di Indonesia, pasti pengunjung website terbanyak adalah Google. Pengunjung website di Indonesia terbanyak masih Google. Nah, setidaknya ada 3 alasan ya, mengapa kita harus bermain-main di wilayah Google Ads. Kita di sini sebagai digital marketer ya, tentunya. Oke, oke, selanjutnya saya akan kasih tahu nih hasil survei Essential Digital Headline. Nah, dapat kita lihat di sini ya, di Indonesia total populasi yang ada di Indonesia ini sekitar 277 sekian juta orang ya, populasinya sekitar 57,9%. Nah, dari total populasi 277, sekian juta orang ini, pengguna internet yaitu ada 204,7 juta orang. Ya, ini tuh dari rata-rata dari populasinya sekitar 70,7%. Nah, lalu dari sekian populasi, dari 277 populasi di Indonesia, orang yang aktif bersosial media sebagai user ya, tentunya sebagai pengguna, yaitu ada 191,4 juta. Nah, termasuk pengguna telepon seluler atau smartphone ada 370,1 juta orang. Nah, dapat kita lihat di sini ya, perbandingannya itu cukup signifikan ya. Ini diambil pada bulan Februari 2022. Tentunya setiap tahunnya atau setiap bulannya pasti meningkat jumlah penggunanya. Di bulan tahun kemarin saja sudah 204,7 juta. Sekarang kemungkinan besar pasti akan lebih meningkat. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke slide. Nah, jadi Google ini sebagai the best search engine terbaik hingga saat ini. Nah, kita lihat nih, ada survei
dari Similarweb. Nah, ini merupakan traffic website yang diambil pada Januari 2023 ya. Dan ini hasilnya tuh 1 tahun ke belakang, berarti tahun 2022, di mana nomor 1 yang menempati website terbaik di dunia yaitu google.com ya, dengan jumlah rata-rata waktu per orang mengunjungi Google ini sekitar ini 11 juta ya, 11 juta sekian sekian sekian. Nah, rata-ratanya 9. Nah, jadi seperti itu. Lalu kenapa Google Ads yang kita pilih? Selanjutnya yang kedua yaitu big ecosystem. Nah, ekosistem Google ini sudah sangat luas. Seperti yang tadi ini survei bahwa sudah mendunia. Nah, jadi ekosistem ini sangat sudah mengglobal, hampir seluruh orang, seluruh manusia di muka bumi pasti pernah mengakses Google. Selanjutnya ada yang namanya measurable ads ya, iklan dengan terukur dengan jelas. Karena seperti tadi yang telah dijelaskan di awal bahwa kita ini mengatur penuh pengelolaan Google Ads ya. Kita dapat mengukur iklannya, kita dapat mengukur bayarannya sesuai kita mau. Kita dapat memilih meletakkan iklan kita, meletakkan produk kita ini di halaman pertama Google pastinya. Nah, jumlah tayangannya itu kita bisa atur apakah bisa misalkan 1 minggu saja atau misalkan rutin 1 bulan full ya, seperti itu. Nah, tentunya pengguna dari si Google ini tersebar di seluruh dunia. Nah, lalu selanjutnya yaitu pastinya si Google Ads ini banyak sekali manfaat buat kita sebagai digital marketer. Yang pertama yaitu pastinya mendorong penjualan ya, mampu mengembangkan penjualan baik itu online ataupun offline. Maksud offline di sini adalah kita mempunyai toko offline juga di samping mempunyai penjualan online, baik itu dalam aplikasi, dalam marketplace, website dan lain sebagainya. Bahkan manfaat dari Google Ads ini sampai ke toko offline kita ya. Nah, lalu selanjutnya yang nomor 2, manfaat dari Google Ads yaitu dapat mendapatkan prospek ya, meningkatkan konversi iklan dengan mendorong orang ataupun konsumen maksudnya, ataupun pelanggan untuk mengambil tindakan dalam bentuk apapun. Contohnya untuk mendapatkan data pelanggan kita. Nah, lalu manfaat dari Google Ads selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kunjungan ke website kita ya. Apabila kita mempunyai website, maka dengan bantuan dari si Google Ads ini eh, si pelanggan atau orang-orang dapat dengan tepat mengunjungi website kita. Ya, karena si Google Ads ini membantu meletakkan iklan website kita ini sesuai dengan keinginan si pelanggan. Jadi gini konsepnya teman-teman. Saya kasih contoh. Misalkan kita ini mempunyai toko ya. Nah, toko baju misalkan. Toko baju batik ya. Toko batik. Nah, tugas kita sebagai penjual sebagai digital marketing ya, marketer, sebagai penjual online ya istilahnya, kita ini tugasnya ini hanya menunggu si pelanggan. Nah, contohnya ini udah ada gambar orangnya ya. Nah, ini contohnya pelanggan. Jadi si pelanggan ini dia mengetik atau mencari sesuatu, mencari yang dia inginkan di mesin Google. Ya, banyak mesin Google itu ada
Yang paling populer tadi itu Google Search atau Google pencarian ya. Nah, setelah setelah si pengguna ini mengetik atau mencarikan keinginan dia mencari sesuatu, maka muncullah toko kita. Nah, di sini. Jadi tugas kita ini hanya menunggu si user atau si pengguna, customer datang mencari kita. Lalu si Google Ads ini membantu menampilkan produk kita di sini. Ya, seperti itu konsepnya. Nah, oke. Uh, jadi masih banyak manfaat dari Google itu, dari Google Ads. Ya, salah satunya menarik perhatian pelanggan ya. Karena dengan iklan di Google Ads ini dapat dapat menarik perhatian orang untuk lebih menjelajahi, untuk lebih kepo istilahnya ya, kepada produk atau layanan kita atau produk yang kita tawarkan kepada customer, kepada pelanggan seperti itu. Lalu di samping itu juga manfaatnya itu dapat membangun awareness atau membangun kesadaran pada produk kita. Maksudnya yaitu mampu menjangkau audiens atau menjangkau pelanggan lebih luas lagi dan dapat memaksimalkan exposure atau kesadaran audiens akan produk yang kita tawarkan. Nah, oke, selanjutnya nih, ekosistem ini sangat luas sekali teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa Google ini uh, uh, pakai pensil dulu. Nah, si Google ini, oke, si Google ini merupakan anak, istilahnya cuma anak perusahaan ya, anak perusahaan daripada si ini Alphabet. Jadi Alphabet ini merupakan induk daripada si Google. Masih banyak turunan-turunan dari Alphabet, turunan-turunan dari Google. Contohnya apa? Nah, di sini Google Drive, ada namanya Google Search, ya, ada namanya Google Analytics. Terus yang sering kita pakai buat ngetik-ngetik, ada namanya Google Docs, ada yang namanya Google Slide, Google Sheets, ya, banyak sekali turunan dari Google. Ada Google Keep buat membuat to-do list, ada Google Cloud, ya, ada G Suite tadi ya, ada Google Maps dan lain sebagainya. Nah, untuk video yang populer yang sering kita gunakan pasti yaitu apa? YouTube. Ya, YouTube ini merupakan masih produk Google. Ya, bahkan ada Android juga. Nah, termasuk hardware-nya ada dan infrastruktur dari Google. Nah, selain Google ini, ekosistem juga merambat ke uh, anak perusahaan dari Alphabet. Masih banyak. Ada Calico, ada Nest, ada Sidewalk, ada GP, ada apa ini? X, ada Lexau, ada Verily. Ya, banyak sekali. Nanti teman-teman boleh mengekspor lah apa itu Calico, apa itu Nest dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, karakteristik dari Google Ads ya. Si Google Ads ini mempunyai karakteristik yaitu consumer centris. Yang pertama, apa itu? Yaitu pencarian berdasarkan kebutuhan user. Nah, seperti yang tadi saya analogikan, apabila kita mempunyai sebuah toko, ya contohnya itu kita mempunyai toko, tugas kita hanya tinggal menunggu si pelanggan datang mencari kita. Jadi karakteristik Google Ads ini yaitu lebih fokus kepada si kebutuhan user. User butuh apa? Set user butuh, misalkan butuh sesuatu, nanti si Google Ads akan menampilkan sesuatu. Sesuatu itu misalkan produk kita ya. Si user ingin ini, Google Ads menampilkan ini sesuai produk kita yang telah kita daftarkan di Google Ads ya. Itu merupakan namanya consumer centris. Lalu ada lebih cepat dari SEO ya. Nah, apa itu SEO? Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi ya.
ada namanya perbandingan SEO dan SEM. Ya, apa itu nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Nah, jadi Google Ads ini bekerja lebih cepat daripada SEO. Nah, lalu fokus tertarget. Audiens dapat diset sesuai kebutuhan industri. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Google Ads ini kita mempunyai akun, lalu kita uh, kita mengelola penuh, ya istilahnya ya, mengelola penuh. Kita dapat mengatur semuanya, termasuk target daripada si audiens. Ada yang namanya strategi STP, segmentasinya ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, nanti pembahasannya ada juga di slide depan ya. Jadi audiensnya itu dapat di-set sesuai kebutuhan kita, sesuai produk kita. Kita ini misalkan ingin target audiensnya, target pelanggannya hanya ingin orang Depok saja misalkan. Nah, bisa itu diatur. Misalkan yang orang yang orang Jogja mah gak bisa ngakses. Nah, bisa itu juga. Lalu selanjutnya karakteristik dari Google Ads ini yaitu fleksibel ya. Anggarannya dapat diatur sesuai budget, sesuai kita yang kita mau. Ya, kita mau bayar berapa ke si Google Ads ini, fleksibel ya. Kita dapat per hari, per bulan, ataupun per tahun. Kita dapat misalkan per klik, dapat misalkan per jam hitungannya, bisa ya, bebas, fleksibel. Nah, lalu selanjutnya bagaimana cara Google bekerja? Bagaimana cara si Google Ads ini membantu bisnis kita dalam mengembangkan bisnis kita, dalam mengembangkan produk kita. Jadi setidaknya ada 3 prinsip ya untuk membantu mengembangkan bisnis kita ya. Kan yang pertama itu ada ads, visual kreatif berpengaruh terhadap kesesuaian iklan dengan isi web yang dituju. Jadi di dalam Google Ads ini ada yang namanya ini. Yang pertama ada yang namanya relevansi. Yang kedua ada yang namanya kontrol. Dan yang ketiga ada yang namanya hasil. Nah, relevansi apa itu? Relevansi yaitu si Google Ads membantu kita menjangkau orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan pesan yang tepat. Iklan kita ini dapat muncul baik itu di Google Search, di YouTube dan sebagainya sesuai kampanye yang kita pilih, tepat pada saat seseorang mencari produk atau layanan seperti milik kita. Nah, kita juga dapat menyesuaikan opsi seperti kata kuncinya dan lokasinya untuk tampil di hadapan pelanggan yang paling relevan, yaitu yang dimaksud dengan relevansi. Relevansi ya. Jadi membantu bisnis kita, membantu kita menjangkau orang. Orang di sini maksudnya pelanggan ya atau audiens. Menjangkau orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan pesan yang tepat. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya kontrol. Nah, kontrol ini si Google Ads memberi kita kontrol penuh ya untuk mengatur semuanya, untuk mengatur pengaturan yang ada di Google Ads atas anggaran kita. Jadi kita ini dapat memilih seberapa banyak yang ingin kita belanjakan. Bisa itu per bulan ya, per hari ataupun per iklan. Berdasarkan pengaturan yang kita pilih, yang kita atur di dalam akun Google Ads ini. Jadi si Google Ads ini menggunakan sistem istilahnya ini lelang kilat ya untuk menentukan iklan mana yang akan kita tampilkan. Kita bayar ke Google,
Lalu si Google akan memilih iklan kita akan ditampilkan sesuai pengaturan kita ya. Kan bisa per bulan, per hari, ataupun per lainnya. Jadi bahkan jika kita ingin mengubah strategi ataupun menyesuaikan iklan ya atau mengubah anggarannya ataupun dijeda dulu ya atau memulai ulang kampanyenya itu bisa dilakukan dengan mudah karena kelola aksesnya penuh di kita sebagai pengiklan. Nah, si ini Google Ads memberi memberi kontrol penuh atas anggaran. Nah, oke, selanjutnya hasil. Oke, teman-teman sebelum itu boleh barangkali sambil minum atau sambil nyemil boleh silahkan ya santai saja. Atau langsung ada yang tanyain boleh di sela-sela juga ya. Tinggal di raise hand ataupun di kolom chat juga boleh silahkan. Lalu yang ketiga ya saya lanjutkan yaitu hasil. Nah hasil ini kita sebagai pengiklan bayar sesuai hasil, seperti klik ke situs atau panggilan telepon ke bisnis kita ya. Fitur pengukuran Google Ads ini memudahkan kita untuk melihat performa aplikasi, performa website, dan iklan yang kita miliki. Selain itu, melalui HP juga memungkinkan kita untuk membuat, untuk mengelola, dan mengoptimalkan kampanye sehingga bisa mendapatkan hasil maksimal dari investasi iklan kita. Ya, kampanye-kampanye itu apa aja? Nanti kita akan belajar bareng-bareng di slide selanjutnya. Nah, bayar sesuai hasil. Maksudnya itu tadi ya seperti klik. Jadi di istilah di Google Ads ini ada yang namanya PPC ya, pay per click. Jadi bayar sesuai klik si pelanggannya gitu. Ke situs dan lainnya. Nah, oke seperti itu ya. Relevansi, kontrol dan hasil. Kembali lagi ke slide. Nah, selanjutnya ada ad rank. Jadi mirip seperti SEO, Google Ads ini mengurutkan iklan pada halaman mesin pencari yaitu Google misalkan ya, search engine ya. Jadi iklan dengan peringkat lebih tinggi yang akan tampil. Nah, emang SEO ini masih berkaitan ya atau masih bersampingan dengan yang namanya Google Ads. Nah, istilah lain itu ada yang namanya SEM, Search Engine Marketing. Nah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, tentunya kita sebagai pengiklan ini pasti ingin iklan kita atau produk kita ini ada di first page atau di halaman pertama si Google. Nah, ini juga merupakan kinerja daripada Google, yaitu membuat halaman bisnis kita, membuat iklan kita berada di halaman pertama Google. Ini masih bersambungan, masih ini ada kaitannya dengan ad rank. Jika ad rank tinggi, maka akan ditampilkan di halaman pertama. Iklan yang paling relevan juga akan mendapat prioritas. Nah, jadi ini merupakan validasi ya dari si Google Quotes ini. Maaf, si Google Ads. Jadi jika ad ranknya tinggi, maka akan ditampilkan di halaman pertama. Nah, ad rank ini yaitu eh, apa di dalamnya kan ada pengaturan-pengaturannya daripada si Google Ads. Nah, ini dia produk Google Ads. Yang pertama itu ada SEM ya, seperti yang saya sebutkan, Search Engine Marketing, SEM. Sebelum kita menjelajahi tentang SEM, saya akan jelaskan dulu ya, SEM dan SEO. Jadi SEM sama SEO itu masih ada kaitannya, teman-teman. Oke. Nah, jadi gini ya. Misalkan Google.
Oh, ini gak mirip ya. Google. Nggak baca kebaca ya. Google. Nah, di dalam Google ini ada yang namanya apa? SEM. Lalu ada yang namanya SEO. Apa perbedaan antara SEM dan SEO? Dari ininya apa definisinya ya, singkatannya. SEM ini kan search engine marketing. Sedangkan SEO ini search engine optimization. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mungkin ada yang belajar tentang SEO, pernah ada yang belajar tentang kata kunci ya, kata kunci untuk bisnis kita, untuk produk kita. Karena SEO ini merupakan apa bisnisnya organik, organik. Nah, organik itu atau tidak berbayar ya, istilahnya gratisan. Si SEO ini gratisan, eh, dia ini hanya mengandalkan kata kunci, ya kurang lebih seperti itu. Terus ada yang namanya SEM. Nah, SEM ini perbedaannya, SEM ini berbayar. Nah, berbayar. SEM ini apa? SEM ini yang dinamakan dengan Google Ads ya. Jadi Google Ads ini sama istilahnya dengan SEM. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, akan kita buka Google ya, google.com. Di sini misalkan jual kopi Arabica.